Penerapan maupun pengembangan dalam ajang balap monster roda 2 MotoGP seolah tak pernah berhenti. Berbagai komponen dari segi teknis maupun non-teknis tak luput dari perhatian dalam setiap balapan. Mesin sebagai jantung pacu utama menjadikan momok tersendiri bagi para teknisi. Para teknisi dan kru seakan ketagihan memutar otak demi dapatkan hasil outstanding. Bicara soal mesin, sebagian orang mungkin tak paham apa yang dimaksud dengan mesin V4 dan mesin inline 4. Segmen teknik corner kali ini kita kupas perbedaan kedua mesin tersebut, mulai dari keunggulan dan kekurangannya. Silakan Johnny Lono Mulia. Kembali lagi di MotoGP Live Race yang sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan race MotoGP di Mugello pastinya ya. Tapi sebelumnya di Teknik Corner kali ini Laras akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Johnny. Dan kalau kita tahu kan sekarang di MotoGP ini hanya tinggal satu pabrikan yang tetap konsisten memakai mesin inline 4 ya kan. Sementara yang lainnya udah V4 semua. Betul. Dan kalau kita lihat kan sebagai penonton, kenapa ya motor-motor yang pakai V4 nih jauh lebih ngebut dibanding inline 4. Iya. Sementara kita tahu kayaknya kalau zaman dulu gitu inline 4 ini benar-benar lincah banget di tikungan dan segala macam. Tapi nyatanya sekarang pabrikan yang masih memakai mesin inline 4 malah kedodoran juga gitu ya. Nah, mungkin Mas Joni nih boleh dijelasin dulu apa sih sebetulnya mesin inline 4, mesin V4 dan perbedaannya seperti apa? Ya, kalau kita melihat pembahasan dari inline 4 ini sebenarnya bentuknya adalah segaris, makanya namanya inline. Jadi ada 4 silinder, kemudian juga karena posturnya ini agak sedikit memanjang, memposisikan penempatan mesinnya pun tidak sesimpel V4. Makanya ada sedikit perbedaan antara posisi penempatan inline dan V4. Tapi inline ini sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya benar bahwa dia mampu istilahnya memberikan performa yang apik saat melakukan tikungan. Tapi problemnya adalah dia bagus saat menikung, tapi bermasalah saat di straight lane. Nah, kondisi ini yang akhirnya tidak bisa ditemukan, meskipun sebenarnya kalau mamanya lari istilahnya tanda petik sebenarnya diungkapkan oleh Livio Suppo, sebenarnya kelemahan dari inline 4 ini tinggal contek aerodinamika apa yang dipakai Aprilia. Itu akan pasti menangan, itu mengutip saat Suzuki masih berlaga. Nah, saya rasa dengan kondisi Yamaha hanya satu-satunya inline di musim ini, seharusnya dia mulai meningkatkan istilahnya meriset sektor-sektor yang lain. Aerodinamika lah, ride head device lah, kemudian istilahnya whole set device, kemudian juga istilahnya kopling. Ini seandainya mereka mau melakukan seperti itu, mungkin ini akan hasilnya lebih baik. Meskipun keluhan Quartararo dan Morbidelli ini sudah istilahnya dibayar, terbukti meningkat top speednya, tapi lagi-lagi ada kompensasi yang sangat diberikan. Motornya itu tidak seperti ya kita mengutip Quartararo di Mugello ini bahwa di 2021 dia bisa langsung main 1 menit 45 detik tidak dengan waktu yang lama. Nah, sementara dengan inline saat ini yang powerful justru sangat jauh sekali. Iya, jadi kayak susah dikendalikan gitu ya Mas Joni. Betul, dan satu hal lagi adalah bahwa ya lagi-lagi problem Ecu, lagi-lagi dia tidak bisa mendapatkan front end dan juga rear grip yang sangat dibutuhkan. Nah, kalau balik ke V4, ini saya melihat justru V4 ini adalah diuntungkan tanda petik karena sistem Ecu seragam. Karena Ecu seragam ini kebanyakan di input atau di berdasarkan masukan dari Ducati yang memang mengembangkan mesin V4 dan juga kalau kita ingat ini yang jadi data center Ecu-nya seragamnya adalah Magneti Marelli. Nah, itu sebabnya di saat kemudian Magneti Marelli fix sebagai Ecu standar, ini menguntungkan tanda petik buat motor yang V4. Kayak katakanlah Aprilia baru masuk 2015 sudah kompetitif, langsung tampil cukup bagus. Kemudian juga ya KTM, bagaimana dia di 2017, 2018, 2019 cukup bagus dan bahkan sekarang ya itu yang saya rasa apa yang dikatakan Livio Suppo untuk mengembangkan sektor yang lain tak hanya mesin dilakukan oleh KTM dan Aprilia, yaitu aerodinamika. Dan tidak sampai di situ, V4 sendiri ini menjadi sangat bagus di top speed, tapi sekarang ini malah bisa memiliki kelebihan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh inline, yaitu cornering speed yang cukup bagus. Dan sampai kalau kita melihat adalah mungkin ke depannya apa yang dikembangkan
harus dilakukan nih oleh tim yang lain itu seperti yang dilakukan oleh KTM. Oke. Bagaimana dia mengembangkan aerodinamika dan juga ya tanda petik adalah dengan cara membajak orang-orang yang mencetak motor bagus dalam hal ini Ducati ke tim KTM. Jadi itu yang saya rasa menjadi pembeda antara inline dan V4 sekarang dan kenapa V4 jauh lebih kompetitif ketimbang inline sendiri. Inline 4. Tapi tadi di awal Mas Joni juga bilang harusnya ada beberapa yang memang diubah oleh si Yamaha ini. Kita berbicara Yamaha lah satu-satunya inline 4 yang ada di musim ini gitu ya. Kenapa nggak dilakukan? Apakah kurang SDM atau yang diminta apa tapi malah yang dilakuin apa atau seperti apa sih? Jadi kalau kita melihat ini kultur ya. Karena kalau udah bicara kulturnya agak sangat sulit. Pertama kenapa? Kalau kita melihat langkah yang dilakukan oleh tim pabrikan yang lain itu sudah dilakukan oleh Yamaha sebelumnya. Kita ingat Rossi pertama kali gabung ke Yamaha, kemudian didengerin apa sih maunya Rossi, Rossi seperti ini dijalankan. Tapi kemudian Rossi hengkang, tiba-tiba Yamaha kembali ke kultur yang lama. Bagaimana sih pembalap sudah komplain, sudah memberikan masukan, tidak dijalankan. Atau minimal Yamaha harus segera berbenah untuk meningkatkan bagian-bagian yang lain seperti yang saya tadi katakan. Sektor aerodinamika, kemudian ride head device, mungkin juga whole set device, dan juga mungkin perangkat elektronik. Sehingga ya harapannya sih Yamaha masih bisa bersaing di MotoGP musim ini. Masih bisa kompetitif gitu ya. Jadi kita lihat nanti apakah Yamaha akan memperbaiki mesinnya atau malah mengubahnya menjadi V4. Kita tunggu aja. Oke, GP Mania jangan kemana-mana. Tentunya kita masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.